Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Jokowi ucapkan selamat ke Timnas U23. Luar biasa, sangat bersejarah. Ragnar Oratmangoen roasting Rafael Struijk yang cetak 2 gol untuk Timnas Indonesia U23. Pasang selfie berkacamata waktu masih bocil. Pratama Arhan jadi kunci kemenangan Timnas Indonesia U23. Mertua akui kalau mantunya hebat. Shin Tae-yong bawa kabar gembira usai Timnas Indonesia U23 kalahkan Korea Selatan U23. Ragnar Oratmangoen bandingkan gaya bermain Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dengan pelatihnya di Eropa. Justin Hubner mode Sergio Ramos di Piala Asia U23 2024. Striker andalan Korsel dikantongin kartu merah deh. Netizen Korea tak percaya lihat timnasnya dipulangkan Indonesia dari Piala Asia U23. Bawa timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong bermimpi kembali ke timnas Korea Selatan. Tegas, Shin Tae-yong pastikan timnas Indonesia sudah tak takut tim manapun. Timnas sepak bola U23 Indonesia menjejak semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Korea Selatan. Presiden Joko Widodo memuji capaian Timnas U23 Indonesia yang disebutnya sangat bersejarah. Prestasi luar biasa dari Timnas sepak bola U23 Indonesia setelah mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Pertama kalinya Indonesia berhasil mencapai babak semifinal di kompetisi ini, sangat bersejarah. Jokowi mengucapkan selamat kepada para penggawa Garuda Muda. Jokowi meyakini skuad muda asuhan Shin Tae-yong ini dapat melangkah lebih jauh dan mengamankan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Selamat kepada Timnas Garuda Muda. Semoga dalam babak semifinal Indonesia dapat memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Teruslah bersemangat Timnas Indonesia. Adapun Timnas sepak bola U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final lewat adu penalti. Kedua tim bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Pertandingan ini digelar di Qatar. Indonesia masih menunggu lawan di semifinal antara Uzbekistan atau Arab Saudi. Winger Timnas Senior Ragnar Oratmangoen merosting Rafael Struijk yang mencetak 2 gol buat Timnas Indonesia U23 ke gawang Timnas Korea Selatan U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Lewat akun Instagramnya @0ratmangoen, Ragnar Oratmangoen memosting foto selfie masa kecil Rafael Struijk yang menggunakan kacamata. Mood tulis Ragnar Oratmangoen menandai akun Instagram Rafael Struijk @rafaelstruijk. Rafael Struijk baru saja 2 kali membobol gawang Korea Selatan U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Pemain asal ADO Den Haag di Liga Belanda itu lewat tendangan melengkung dari luar kotak penalti dan pada menit ke-45. Sampai babak pertama perpanjangan waktu usai, Timnas Indonesia U23 bermain imbang 2-2 kontra Korea Selatan U23 dalam perebutan tiket menuju semifinal Piala Asia U23 2024. 2 gol Korea Selatan U23 dibuat oleh gol bunuh diri Komang Teguh dan Jeong Sang-bin pada menit ke-84. Timnas Indonesia U23 gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain atas Korea Selatan U23 yang sejak menit ke-70 harus bertanding dengan 10 orang karena Lee Yang Jun di kartu merah. Tim berjulukan Garuda Muda itu mendapatkan pujian dari netizen. Sebab Rafael Struijk dan punggawa sempat unggul dan mampu mengimbangi bahkan mendominasi Korea Selatan U23. Jika skor tidak berubah pada masa extra time, maka Timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 harus menuntaskan pertandingan lewat adu tendangan penalti.
Pratama Arhan menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia U23 saat mengalahkan Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23. Pratama Arhan menjadi penendang terakhir timnas Indonesia U23 dalam adu penalti. Hernando Ari berhasil menghalau tendangan Lee Kang-hae di tendangan ke-12 Korea Selatan U23. Pratama Arhan yang maju untuk penalti kedua kalinya pun berhasil menjebol gawang Bak Jong-bum sekaligus memastikan kemenangan timnas Indonesia U23. Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade dan istrinya Azizah Salsaa pun berkesempatan memberikan dukungan langsung bagi pemain Suwon FC ini. Berasa main di kandang sendiri, di mana hampir 8.000 penonton Indonesia itu memenuhi stadion. Ini yang salah satu memicu semangat anak-anak bertarung luar biasa. Tak gentar dan tidak kalah dengan raksasa Asia seperti Korea. Andre memang harus meninggalkan Doha karena urusan pekerjaan. Namun Azizah Salsa tetap berada di dekat Arhan untuk mendukung sang suami dan Andre akan kembali ketika timnas Indonesia bermain di babak semifinal nanti. Meski menantunya menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia U23, politisi ini tetap memberikan kredit pada timnas Indonesia U23 secara keseluruhan. Ya alhamdulillah Arhan dan pemain timnas perlu kita apresiasi. Bukan hanya Arhan saja, tapi juga seluruh pemain timnas bermain luar biasa dengan mental luar biasa. Pahlawannya bukan hanya Arhan, tapi seluruh pemain timnas. Seluruh jajaran pelatih, ofisial, manajemen dan supporter langsung bersuara dari awal sampai akhir. Kalau tadi nonton di Doha sudah seperti nonton Indonesia di GBK, kata Andre. Kini Andre mengakui timnas Indonesia U23 bisa bermain lebih lepas karena seluruh target sudah terpenuhi. Timnas Indonesia pun berpeluang besar meraih tiket Olimpiade 2024 Paris, sesuatu yang tak pernah masuk dalam rencana sepak bola Indonesia selama ini. Kalau dari target sudah memenuhi target PSSI, sudah cukup 8 besar dan semifinal. STY pun hanya semifinal, tapi tentu ini sudah di depan mata peluang kita untuk Olimpiade. Setelah ini, timnas Indonesia U23 akan bertanding di babak semifinal yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Timnas Indonesia U23 pun menanti lawan antara Uzbekistan dan Arab Saudi yang baru akan bertanding di Stadion Internasional. Harapannya ini sudah di ujung. Pemain harus lebih semangat lagi. Ada kesempatan Indonesia tampil pertama kali di Olimpiade. Pemain tambah semangat, tambah gacor lagi, tambah luar biasa lagi. Sehingga kita bisa lolos ke final dan mengunci tiket Olimpiade 2024. Sebuah kabar gembira datang dari pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, soal kontrak barunya usai kemenangan atas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23. Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Bermain 2-2 hingga babak perpanjangan waktu, timnas Indonesia U23 sukses mengalahkan Korea Selatan U23 lewat drama adu tendangan penalti. Garuda Muda menang dengan skor 11-10 atas Korea Selatan dan melaju ke babak semifinal untuk menghadapi Arab Saudi atau Uzbekistan. Di balik kesuksesan mengantarkan Indonesia ke semifinal, STY mengaku sudah pasti akan memperpanjang kontrak dengan PSSI. Akan tetapi pelatih berusia 53 tahun ini mengaku belum tanda tangan secara resmi dengan PSSI soal kontrak baru. Saya belum bisa berkata apa-apa karena saya belum menandatangani kontraknya. Karena saya telah melakukan percakapan yang baik dengan ketua, saya pikir saya akan memperpanjang kontrak saya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Erick Thohir lewat akun Instagram pribadinya menyebut bahwa Shin Tae-yong akan menjadi pelatih timnas Indonesia U23 hingga 2027. Winger keturunan timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen mengaku tak terlalu kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan yang diinginkan Shin Tae-yong dengan pelatihnya di klub. Ragnar Oratmangoen mengakui para pelatihnya memiliki gaya permainan yang berbeda. Dari pengalamannya berkarir di Eropa, tim-tim cenderung memainkan skema bangun serangan alias build up dari lini pertama.
Gaya mainnya beda dengan style biasanya saya mainkan. Sepak bola di Eropa lebih fokus untuk bermain sepak bola dengan indah melakukan build up dari belakang. Itu tentu pada umumnya, kata Ragnar. Kalau di negara seperti Vietnam, yang diutamakan adalah fisik dan banyak larinya. Setelah itu baru lihat ke taktik apa yang bisa diubah di pertandingan saat itu. Jadi itu yang berbeda. Namun, saya sudah terbiasa dengan hal itu juga. Jadi bukan hal yang berbeda. Pelatihnya Fortuna Danny Buij juga tak anti dengan skema permainan direct yang berusaha mengirimkan bola langsung ke lini serang untuk mengeliminasi struktur block press yang diterapkan tim lawan. Banyak pelatih-pelatih di Belanda juga mengutamakan bermain dengan permainan yang bagus berusaha build up dari lini belakang. Pelatih saya di Fortuna Sittard sekarang stylenya juga hampir sama seperti Coach Shin Tae-yong. Bagi dia, tidak apa-apa juga untuk melakukan bola lambung asal ada banyak pemain di depan. Winger berusia 25 tahun itu memastikan gaya permainan yang diterapkan Shin Tae-yong tak menyulitkannya. Dia pernah beberapa kali diasuh pelatih yang punya karakter seserupa. Itu terbukti dari penampilannya saat bermain melawan timnas Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar mampu memainkan beberapa peran yang berbeda, terutama saat mengisi lini serang. Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Garuda Muda menang lewat adu tendangan penalti. Ada beberapa momen menarik yang menyertai kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timnas Korea Selatan U23. Termasuk bagaimana Justin Hubner mampu meredam striker andalan lawan, Lee Yang Jun. Lee Yang Jun sebelumnya diperkirakan akan menjadi momok utama lini belakang Timnas Indonesia U23. Striker berusia 20 tahun ini memang cukup spesial. Lee Yang Jun sudah mencetak 3 gol di fase grup Piala Asia U23 2024. Yang Jun bahkan diprediksi bisa menjadi top scorer turnamen itu. Justin Hubner yang ditugaskan untuk mengawalnya seakan mampu mengantongi pemain dengan nomor punggung 6 itu. Cara Justin Hubner untuk meredam Lee Yang Jun tidak hanya dengan mengawalnya saja. Beberapa kali Hubner juga melontarkan provokasi menarik, seperti memberikan pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu hingga mencoba menekan Lee Yang Jun dengan kata-kata. Puncaknya terjadi pada menit ke-70. Lee Yang Jun tertangkap VAR menginjak dengan keras pergelangan kaki Justin Hubner. Kartu merah pun keluar dari saku wasit. Justin Hubner juga sempat mengalami momen menegangkan pada laga ini. Momen itu terjadi pada babak adu tendangan penalti. Sepakan Justin Hubner sempat ditahan kiper timnas Korea Selatan, Park Jong-beom. Namun, VAR lagi-lagi bertindak jeli. Park Jong-beom dinilai bergerak terlalu cepat. Penalti pun diulang dan Justin Hubner mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Timnas Indonesia U23 kini sudah ada di semifinal Piala Asia U23 2024. Mereka akan menghadapi Timnas Arab Saudi U23 atau Timnas Uzbekistan U23 pada fase tersebut. Jika mampu memenangkan laga semifinal, Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade 2024 Paris. Timnas Korea Selatan U23 tersingkir dari Piala Asia U23 2024 setelah keok dari Timnas Indonesia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar. Korea kandas lewat drama adu penalti 10-11, 2-2. Ini menjadi pukulan telak bagi skuad Taguk Warriors muda. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun mereka gagal lolos ke Olimpiade. Korea memiliki ambisi untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Jika lolos, mereka akan tampil dalam 10 edisi beruntun. Pasukan Hwang San-hong menghadapi skuad Indonesia yang benar-benar mengejutkan bagi mereka. Di tangan Shin Tae-yong, Rafael Struijk, dan Punggawa. Mampu mengimbangi Korea bahkan unggul lebih dahulu. Dalam adu penalti, pemain Timnas Indonesia U23 pun tampil sangat tenang. Kini Indonesia berpeluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, merasa campur aduk setelah mengalahkan Korea Selatan U23.
Dia terpaksa memulangkan tim negara asalnya itu dari Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 berhasil menang atas Korea Selatan U23. Duel itu sempat berakhir 2-2 di waktu normal dan perpanjangan waktu, tapi Timnas Indonesia U23 menang 11-10 di babak adu penalti. Shin Tae-yong tentu merasa sangat bangga bisa memenangkan laga ini. Sebab Timnas Indonesia U23 sebenarnya tim debutan dan kurang diperhitungkan. Ditambah Korea Selatan sempat tidak kebobolan selama fase grup. Hebatnya adalah striker Rafael Struijk yang sukses menjebol gawang Korea Selatan U23 2 kali. Permainan agresif juga terlihat sepanjang pertandingan menunjukkan banyak peningkatan pesat. Saya selalu mengatakan bahwa tim kami adalah tim yang beruntung. Saya minta maaf karena saya hanya bisa berkata kerja bagus. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali. Dia berharap warga Korea Selatan tidak membencinya atas hasil pertandingan ini. Sebab Shin Tae-yong sendiri juga menjalani momen berat bertanding bersama tim yang menjadi lawan tim negara asalnya. Tapi di saat yang sama saya merasa sangat frustrasi dan berat di hati saya. Saya minta maaf kepada orang-orang Korea. Saya tidak bisa berbuat apa-apa ini pertandingan. Saya pikir saya menyakiti rakyat Korea karena para pemain saya bekerja keras. Korea Selatan selama ini menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Mereka juga menjadi langganan untuk lolos ke Olimpiade. Timnas Korea Selatan tak pernah absen berlaga di Olimpiade sejak 1984. Mereka bahkan mampu meraih medali perunggu pada Olimpiade 2012 yang digelar di London, Inggris. Tradisi selama 40 tahun itu akhirnya mampu dipatahkan oleh Timnas Indonesia U23. Hal itu tentu menjadi catatan tersendiri bagi mereka. Menghadapi tim negara sendiri tentu tak mudah bagi Shin Tae-yong. Sebab dia dituntut untuk profesional. Duel itu telah melahirkan momen emosional bagi pelatih berusia 53 tahun itu. Setelah melewati pertandingan penuh emosional, Shin Tae-yong ditanya oleh MBC soal mimpinya ke depan sebagai pelatih. Rupanya dia ingin suatu saat kembali ke negara asalnya dan menangani timnas Korea Selatan lagi. Saya pikir kami timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Saya mempunyai mimpi yang besar. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengatakan ini di sini, tapi impian terakhir saya adalah kembali ke Korea dan menantang tim nasional Korea. Shin Tae-yong sendiri merupakan pelatih kepala timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia. Namun performa mereka tidak sesuai harapan dan gagal melaju ke 16 besar sehingga dihujat oleh warga Korea Selatan saat pulang. Shin Tae-yong sempat menangani timnas Korea Selatan U23 yang tampil di Piala Asia U23 2016 yang juga digelar di Qatar dan menembus final. Dan kini rekor baru dibukukannya saat melatih timnas Indonesia U23. Calon lawan tim Garuda di semifinal masih menunggu pertandingan Arab Saudi melawan Uzbekistan. Shin Tae-yong sukses membangun era baru di timnas Indonesia. Datang pada tahun 2019 lalu, dia dihadapkan pada tugas yang cukup berat. Bahkan Shin harus mengajari pemainnya untuk melakukan passing yang benar. Perlahan dengan kesabaran dan tingkat disiplin tinggi maka mereka mulai berkembang jadi lebih baik. Shin Tae-yong dan pasukannya baru saja lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menegaskan bahwa sepak bola Indonesia saat ini sudah berbeda. Bahkan dia yakin pasukannya tidak gentar menghadapi lawan yang ada. Banyak diisi pemain muda, mereka memiliki mental bertarung yang tidak bisa dipandang remeh. Komposisi pemain timnas U23 Indonesia saat ini merupakan nama-nama yang berada di timnas senior saat ini. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini mengakui bahwa performa timnya sedang baik. Lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan menuju Olimpiade 2024 jadi target terdekat. Selanjutnya, skuad Garuda akan membawa misi melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, kualifikasi Olimpiade Piala Asia U23 2024 berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Kami menargetkan untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia.
Dia yakin mereka bisa terus berkembang dan membawa hasil positif di ajang lain. Namun semua pihak bisa melihat bahwa sepak bola Indonesia sudah jauh lebih berkembang dari sebelumnya.